Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita di hadapan akhlak para salaf, para ulama generasi terdahulu, di mana kita sampai pada bab yang ke-11, yaitu as-salaf wa fiqhul ijtihad fil ibadah. Para ulama generasi terdahulu dan bagaimana pemahaman mereka tentang bersungguh-sungguh dalam masalah ibadah. An Asim al-Ahwal an Abi Uthman an-Nahdi qala, dari Asim al-Ahwal dari Abu Uthman an-Nahdi, beliau berkata, ra'aitu Abu Dzarrin yamidu ala rahilatihi. Aku melihat Abu Dzar itu tertunduk di atas unta beliau. Wa huwa mustaqbilun matla' asy-syamsi. Dan pada saat itu beliau menghadap tempat terbitnya matahari. Fa dzanantuhu na'iman, maka aku berpikir, aku mengira bahwa beliau sedang tertidur di atas unta. Fadanautu wa qultu, kemudian aku dekati beliau dan aku berkata, anaimun anta ya Abu Dzar, apakah engkau sedang tidur wahai Abu Dzar? Qala la bal kuntu usalli. Abu Dzar kemudian menjawab, tidak, akan tapi aku sedang salat. Maka ini salat sunnah di atas kendaraan, di sini kasusnya di atas unta, boleh untuk tidak selalu menghadap arah kiblat. Dan kita lihat di sini faedahnya adalah kita lihat bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu semangat untuk mengerjakan amalan salat sunnah, walaupun sedang di hadapan atau walaupun sedang di atas tunggangan beliau, unta tunggangan beliau. Jadi ini beliau dan para rombongan sedang safar, ya. Maka ketika sedang safar tersebut, waktu-waktu yang kosong diisi oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk melakukan amalan salat sunnah. Jadi ini adalah riwayat pertama yang disampaikan oleh penulis, ya, terkait bagaimana kesungguhan para ulama generasi terdahulu. Bahkan ini langsung memberi contoh sahabat, bagaimana kesungguhan sahabat dalam waktu kosong beliau memanfaatkannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Wa qila lil Ahnaf innaka kabirun was-sawmu yud'ifuk. Ada seorang yang berkata kepada Al-Ahnaf rahimahullah ta'ala, sungguhnya engkau ini sudah sepuh dan puasa itu akan membuatmu lemah. Jadi Al-Ahnaf itu sedang berpuasa pada hari tersebut, kemudian ditegur, ditanyakan oleh seseorang, ini antum ini sudah sepuh, kalau berpuasa maka bisa membuat badanmu tambah lemah, ya, karena sudah sepuh. Qala inni a'udduhu li safarin tawil. Al-Ahnaf kemudian berkata, sesungguhnya aku sedang mempersiapkan bekal untuk safar yang panjang, yakni akhirat. Wa qila kanat ammatu salatil Ahnaf bil lail. Dan juga disebutkan terkait Al-Ahnaf, kebiasaan beliau bahwa mayoritas atau bahkan seluruh salat beliau, mungkin ini maksudnya mayoritas, ya, mayoritas salat sunnah beliau itu dilakukan pada malam hari. Wa kana yad'u usbu'ahu 'alal masabih. Dan pada malam hari tersebut beliau meletakkan jari beliau di atas lampu, ya, lampu api. Tsumma yaqul has. Kemudian beliau berkata has. Has itu adalah, ya, di catatan kaki, kalimatun tuqalu indal alam, sebuah kata yang diucapkan ketika sakit. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin aduh, gitu ya. Has. Wa yaqul ma hamalaka ya Ahnaf ala an salata kadza yauma kadza. Kemudian Al-Ahnaf berbicara kepada dirinya sendiri, apa yang membuatmu wahai Ahnaf untuk melakukan sesuatu yang kamu perbuat pada hari tersebut, pada saat itu, yakni mungkin bermaksiat, mungkin tergelincir, mungkin melakukan sesuatu yang haram. Maka Al-Ahnaf rahimahullah menjadikan malam hari, ya, sebagai tempat, sebagai waktu, kesempatan untuk mengevaluasi diri, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang beliau lakukan sebelumnya dengan cara
ya mendekatkan tangan beliau ke lampu api. Ya. Sehingga kalau misalkan kita ketika mendekatkan tangan kita itu terasa panas di dunia ini, maka bagaimana dengan api neraka? Ya, ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Ahnaf rahimahullah taala ya itu semangat sekali untuk mengisi malam beliau dengan sholat sunnah, dan bagaimana semangat beliau juga untuk mengkontrol diri beliau. Ada kontrol ya, dengan cara meletakkan jari beliau ke api tersebut. Kalau tahan silahkan bermaksiat, tapi kalau tidak tahan maka takutlah kepada api neraka yang sangat panas, melebihi panasnya api dunia. Wa an Sa'id al-Jurairi an Abil Ala, riwayat yang ketiga dari Sa'id al-Jurairi dari Abil Ala an rajulin qala, dari seseorang tersebut berkata, ataitu Tamiman ad-Dari, aku mendatangi Tamim ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dahulunya Nasara, seorang Nasara kemudian bertaubat ya, masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Fahaddatsna, ya setelah aku bertemu Tamim ad-Dari, kemudian kami ngobrol. Fakultu kam juz'uk, aku bertanya kepada beliau, berapa juz Al-Quran yang engkau rutin baca setiap harinya? Ini berarti apa? Orang tersebut, tidak disebut namanya siapa orang tersebut ya, orang tersebut bertanya kepada sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, ingin mengetahui bagaimana amalannya Tamim ad-Dari. Qala la'allaka minal ladzina yaqra'u ahaduhumul Qur'an thumma yusbihu fayaqul qad qara'tul Qur'ana fi hadhihi lailah. Kemudian Tamim ad-Dari menjawab orang tersebut, mungkin kamu ini termasuk orang yang membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an kemudian ketika bangun esok paginya ya, membaca Al-Qur'an yang misalkan malam-malam, kemudian bangun esok paginya, kemudian orang tersebut berkata, aku telah membaca Al-Qur'an tadi malam ya sekian dan sekian. Yani memberitahu amalannya yang dilakukan tadi malam tanpa ada kebutuhan, tanpa ditanya. Ketika ada pertanyaan seperti tadi Abu Dzar ditanya, antum sedang tidur wahai Abu Dzar, nah, tidak masalah untuk kita jawab, tidak, ana sedang sholat. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan tidak ada maslahat yang ingin dituju, ya tidak ada, yakni niatan misalkan kita mengatakan amalan kita supaya orang lain bisa mengambil teladan misalkan, maka tidak perlu kita mengucapkan amalan yang telah kita lakukan. Fa wallazi nafsi biyadihi la an usalliya 3 raka'at nafilatan uhibbu ilayya min an aqra al-Qur'ana fi lailah thumma usbiha fa ukhbira bihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, sungguh aku salat 3 rakaat salat sunnah itu lebih aku cintai daripada aku membaca Al-Quran pada suatu malam, kemudian esok paginya aku mengabarkan tentang amalan membaca Quran tersebut. Ini perkataan siapa? Perkataan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Falamma aghdabani, ketika kemudian orang tersebut berkata, orang tersebut menceritakan ya pengalamannya ketika berbicara dengan Tamim ad-Dari tersebut, ketika dia telah membuatku marah. Jadi saat itu orang tersebut marah mendengar tanggapan dari Tamim ad-Dari. Qultu wallahi innakum ma'asyiras sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man baqiya minkum lajadirun an taskutu fala tu'allimu wa an tu'annifu man sa'alakum. Ini perkataan yang cukup keras kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sesungguhnya kalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tersisa dari kalian, sebaiknya diam, jangan mengajar dan jangan ya bersikap kasar kepada orang yang bertanya kepada kalian. Ini ya, jadi komplain, orang tersebut komplain. Saya tanya baik-baik, kenapa jawabannya demikian? Falamma ra'ani qad ghadibtu. Ketika Tamim ad-Dari melihatku marah gara-gara perkataan beliau, lana, beliau kemudian menjadi lunak ya, wa qala ala uhadditsuka ya ibna akhi. Kemudian Tamim berkata kepada orang tersebut, maukah kamu untuk aku kabarkan tentang sesuatu wahai anak dari saudaraku, yakni wahai keponakanku. Jadi
Ini biasanya disebut oleh para dari kalangan orang Arab untuk menunjukkan kedekatan. Atau bisa jadi memang karena itu secara demikian silsilahnya, nasabnya, begitu ya. Anak dari saudaraku maksudnya bukan saudara kandung, tapi bisa saudara jauh, tapi teranggap keponakan, gitu ya. Jadi ini Tamim Ad-Dari kemudian mengubah nada bicara beliau. Setelah terlihat orang tersebut marah, kemudian Tamim Ad-Dari kemudian melembutkan perkataan beliau. Maukah engkau untuk kukabarkan tentang sesuatu, wahai anak saudaraku? Ara'aita in kuntu ana mu'minan qawiyan wa anta mu'minun dha'ifun fatahmilu quwwati ala dha'fik fala tastati'u fatambattu. Tamim Ad-Dari berkata, bagaimana menurutmu seandainya aku adalah seorang mukmin yang kuat, yakni keimanannya kuat dan fisiknya kuat sehingga amalannya banyak. Wa anta mu'minun dhaif, dan engkau adalah seorang mukmin yang lemah. Bisa jadi keimanannya lemah atau fisiknya yang lemah. Sehingga kekuatanku itu yakni menjadi berada di atas kelemahanmu tadi. Jadi kuatnya amalannya Tamim Ad-Dari sebagai mukmin yang kuat itu bisa mendesak orang tersebut sebagai mukmin yang lemah untuk terdesak. Wah, ini kalau Tamim Ad-Dari saja baca Qur'annya sekian, masa saya segini aja? Nah, gitu ya. Padahal memang kondisi badannya yang tidak kuat, misalkan lebih kuat Tamim Ad-Dari secara fisik bisa jadi. Atau bisa jadi Tamim Ad-Dari yang kemudian terbawa untuk berkata, terdorong untuk berkata, masa kamu gitu doang amalannya, saya aja bisa begini. Nah, lebih tua dari kamu, tapi lebih kuat, gitu ya. Jadi intinya Tamim Ad-Dari mengajarkan kepada kita dengan perkataan ini, jangan tanyakan amalan orang lain. Karena kalau orang lain itu lebih kuat, kita akan merasa yakni terpaksa untuk mengikuti sesuai dengan amalan orang lain tersebut. Sehingga apa akibatnya? Fala tastati' fatambattu, kata Tamim Ad-Dari. Kalau kemudian antum memaksakan demikian, antum tidak akan bisa istiqomah dan antum akan futur. Fatambattu yakni fatang qati', yakni akan terputus, tidak akan bisa istiqomah. Au ra'aita in kunta anta mu'minan qawiyan, dan sekarang bagaimana kalau dibalik? Kalau engkau adalah seorang mukmin yang kuat, wa ana mu'minun dhaif, dan aku adalah mukmin yang lemah, hina ahmilu quwwataka ala dha'fi, sehingga aku berusaha sesuai dengan standar kekuatanmu tersebut padahal badanku lemah, fala astati' fa ambattu, sehingga aku tidak akan bisa istiqomah meniru amalanmu tersebut dan aku akan futur. Jadi ini kondisinya dibalik, ya. Jadi dua kemungkinan tersebut sama-sama menghasilkan sesuatu yang buruk, sama-sama menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi futur kepada salah satu dari antara kita. Walakin khudh min nafsika lidinik wa min dinika li nafsik. Ini sebuah kaidah yang sangat penting yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari. Kaidah yang memberikan kepada kita patokan bagaimana kita seharusnya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi yang namanya bersungguh-sungguh dalam ibadah itu bukan kemudian kita maksimal sekali, ya, forsir ibadah terus, tidak demikian. Tapi yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah itu perkataan yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari, khudh min nafsika lidinik, ambillah dari dirimu untuk agamamu, yakni berusahalah dengan dirimu untuk beramal ibadah, untuk menuntut ilmu syar'i. Tapi sebaliknya, wa min dinika li nafsik, dan ambil dari agamamu untuk dirimu sendiri, yakni perkecil frekuensi amalan ibadahnya kalau itu bisa membuat badanmu menjadi tidak tertunaikan haknya. Jadi tunaikan hak dari din kamu dan juga tunaikan hak dari badan kamu. Itu kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Inilah yang disebut oleh para ulama, ini kaidah dalam masalah bersungguh-sungguh dalam amalan ibadah. Bersungguh-sungguh dalam amalan ibadah telah dicontohkan oleh para ulama generasi terdahulu, itu adalah bersungguh-sungguh yang pertengahan. Tidak kemudian malas-malasan dan juga tidak kemudian terlalu dipaksa sehingga membuat hak-hak yang lain tidak tertunaikan. Ini bukan
fikihnya para sahabat. Ini bukan fikihnya para tabi'in, fikihnya para tabi'in, fikihnya para ulama generasi terdahulu. Fikih mereka, pemahaman mereka tentang agama itu adalah kita bersungguh-sungguh, maksudnya adalah yakni beramal secara pertengahan. Tunaikan seluruh hak. Jangan sampai ya hak salah satu, antara itu hak badan atau hak istri atau hak suami atau hak anak atau hak orang tua atau hak pekerjaan atau hak teman atau hak tetangga menjadi ya tidak bisa kita tunaikan gara-gara kita fokus ya beramal ibadah non-stop. Nah, ini tidak disarankan demikian. Hanya pada beberapa momen tertentu saja para ulama itu menghabiskan waktu semaksimal mungkin untuk beramal ibadah. Hanya pada beberapa waktu saja, ya, hanya pada beberapa waktu saja. Misalkan ketika 10 malam terakhir Ramadan, ya. Misalkan ketika 10 malam terakhir Ramadan. Ada. Sudah hidup. Ya, jadi misalkan ketika 10 malam terakhir Ramadan atau ketika memburu malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu di malam keberapa di malam terakhir 10 hari terakhir Ramadan, ya. Maka pada saat itu para ulama generasi terdahulu bersemangat. Akan tapi cuma pada saat itu saja, ya, tidak kemudian sepanjang tahun seluruh waktu, seluruh malamnya digunakan untuk sholat dari maghrib sampai subuh misalkan, ya, tidak demikian. Hatta yastaqima lakal amru ala ibadatin tutikuha. Kata Tamim Ad-Dari, lakukan hal ini, tunaikan hak semuanya gitu ya, sampai perkaramu dalam masalah ibadah itu menjadi tegak. Engkau bisa mengerjakan amalan ibadah yang memang mampu untuk engkau lakukan. Yakni engkau bisa istiqomah dengan amalan ibadah tersebut. Jadi jangan sampai semangat di awal saja, tetapi kemudian lemah di akhir. Ini tidak ya terpuji. Wa min tamami kalami Dzahabi fi ta'liqihi ala hadithi Abdullah bin Amr ibn al-As as-sabiq fi ijtihadihi radhiyallahu anhu fi tilawatil Qur'anil Karim qauluhu. Di antara lanjutan perkataan Az-Dzahabi rahimahullah ketika beliau sedang membahas tentang hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang telah dibahas sebelumnya di pertemuan kita, beliau bertanya, berapa banyak atau berapa sering aku harus menghatamkan Al-Quran, betul tidak? Dan juga seberapa sering aku berpuasa. Maka kita lihat bagaimana semangatnya Abdullah bin Amr bin al-As. Az-Dzahabi kemudian melanjutkan perkataan beliau terkait hadis tersebut, wa kadzalika qala alaihi salatu wassalam fi shaum. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah puasa, wa ma zala yunaqisuhu hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman, shaum akhi Daud alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian terus ditanyakan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, seberapa sering aku boleh berpuasa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyebutkan sampai akhirnya, awalnya enggak begitu sering, sampai akhirnya maksimalnya adalah beliau menyebutkan antum 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak berpuasa, yakni puasanya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Wa thabata annahu qala afdhalus siyam siyamu Daud. Dan ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Jadi puasa sepanjang hari, yakni puasa sepanjang tahun setiap hari, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti 2 hari Id, maka itu tidak disyariatkan. Karena dalam hadis ini disebutkan puasa yang paling utama, paling maksimum keutamaannya adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa. Wa naha alaihissalam an siyamid dahr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk berpuasa sepanjang tahun. Siyamud dahr, ini puasa sepanjang tahun.
berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la sauma fawqa saumi Daud syatrud dahr siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Tidak ada puasa di atas puasanya Daud, yaitu setengah tahun, yakni 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak berpuasa. Kemudian di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, la sama man somal abad. Tidak disebut berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Wa amara alaihi salam binaumi kisdin minal lail. Dan Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk tidur pada sebagian malam. Jadi jangan salat terus misalnya ketika malam hari. Wa qala lakinni aqumu wa anam wa asumu wa afdir wa atazawwaju nisa wa akulul lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, akan tapi aku solat dan aku tidur. Jadi malam hari tidak solat terus. Kemudian aku berpuasa dan tidak berpuasa. Yani tidak berpuasa sepanjang tahun. Dan aku juga menikahi wanita. Yani tidak memilih jalan kerahiban. Apa itu jalan kerahiban? Tidak menikah supaya fokus beramal ibadah. Tidak menikah karena niatannya ingin melepaskan secara total dari dunia. Ini namanya rohbaniyah, kerahiban. Itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau SAW bersabda, wa atazawwajun nisa, aku menikahi wanita, wa akulul lahma, aku memakan daging. Jadi tidak mengharamkan yang Allah halalkan. Bukan kemudian ya seperti misalkan vegetarian, misalkan vegan, sehingga karena berkata bahwa kasihan kalau binatang disembelih, sehingga kemudian dia mengharamkan untuk dirinya sendiri. Ini berarti dia mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Ini tidak boleh. Tentunya, kecuali tentunya kalau memang dia ada pantangan. Kalau makan daging langsung sakit, atau nggak makan daging karena nggak bisa beli daging. Ini bukan sesuatu yang kita bahas. Ya, itu beda bab. Tapi yang dimaksud di sini mengharamkan sesuatu yang halal. Itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan menjauh dari sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari diriku. Raghiba, kata raghiba dalam bahasa Arab bisa bermakna dua, tergantung huruf di depannya, harf di depannya, di setelahnya. Raghiba ila au raghiba an. Kalau raghiba ila, ingin, menginginkan sesuatu. Kalau raghiba an, enggan dari sesuatu. Di sini hadisnya raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan atau benci atau menjauh dari sunnahku, maka dia bukan bagian dari diriku. Wa kullu man lam yazumma nafsahu fi ta'abbudihi wa awradihi bis sunnatin nabawiyah yandamu wa yatarahabu wa yasu'u mizajuhu. Ini perkataan Az-Zahabi. Setiap orang yang tidak mengikat dirinya ketika dia beribadah, yakni tidak ada ya patokannya, tidak ada kendalinya, pengontrolnya. Barang siapa yang tidak mengendalikan dirinya sendiri ketika beribadah, yakni hulu, beribadah terlalu diforsir. Seperti tadi, ya, Anda ingin beribadah kepada Allah dengan cara apa? Menjauh totalitas dari dunia, menjadi seorang rahib, memilih jalan kerahiban. Nah, ini tidak boleh. Atau tadi, ya, tidak mau makan daging padahal tidak ada pantangan atau hal yang lain. Ini tidak boleh. Atau semangat setiap malam sholat malam terus tanpa memikirkan badannya dan hak orang-orang lain. Ini tidak boleh. Atau puasa sepanjang tahun, ya, ini juga tidak boleh. Maka barang siapa yang tidak memiliki kendali terhadap ibadahnya dan zikirnya, aurat jamak dari wirid. Wirid, kalau kita mendengar kata tersebut wirid, maka biasanya kita terbayang apa? Zikir, betul tidak? Tapi makna wirid dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah setiap amalan yang itu dikerjakan secara rutin oleh seseorang, baik itu berupa perkataan sehingga jadi zikir, atau berupa perbuatan seperti sholat sunnah tiap
malam misalnya. Ya, secukupnya. Nah, ini sudah bisa disebut wirid. Atau baca Al-Qur'an 1 juz setiap hari. Itu masih ya, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan, betul tidak? Yang berlebih-lebihan adalah kalau lebih dari 3 hari mengatakan Al-Quran, sebagaimana telah kita bahas di bab sebelumnya, betul? Baik, jadi barang siapa yang tidak memiliki kendali dalam ibadahnya, dalam wiridnya, yakni tidak dikendalikan oleh as-sunnah an-nabawiyah. Az-Zahabi berkata bahwa yang mengendalikan itu adalah sunnah Nabi SAW. Yandamu wa yatarahabu wa yasu'u mizajuhu. Dia akan menyesal dan dia akan memilih jalan kerahiban, dan dia tidak akan berada dalam kondisi psikologis yang baik. Yasu'u mizajuhu, tidak berada dalam kondisi psikologis atau mental yang baik. Wa yafutuhu khairun katsir. Ya, dan dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Min mutaba'ati sunnati nabihi ar-raufir rahim bil mu'minin. Yani kebaikan yang banyak dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah orang yang sangat penyayang, sangat pengasih dan sangat penyayang, sangat lembut kepada kaum mukminin. Jadi tadi kita katakan dia akhirnya menyulitkan dirinya sendiri, tidak mau makan daging, tidak mau menikah misalnya, atau harus selalu berpuasa tiap hari, atau harus selalu menghidupkan malam dengan sholat sunnah full dari maghrib sampai subuh misalkan. Nah, ini adalah sesuatu yang menyulitkan dirinya sendiri, dan itu akan membuat dia kehilangan kebaikan yang banyak. Justru berlebihan dalam ibadah, justru itu disebut oleh Az-Zahabi rahimahullah, membuat dia kehilangan kebaikan yang banyak, bukan malah mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada orang yang amalan ibadahnya lebih sedikit daripada dia. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu ada pada ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun lebih banyak dan lebih semangat, maka kita katakan dia telah memberikan kemadharatan kepada dirinya sendiri, dan dia telah kehilangan kebaikan yang banyak. Al-harisi ala naf'ihim. Padahal Nabi SAW itu adalah orang yang bersemangat untuk memberikan manfaat, maslahat kepada orang-orang mukmin, kepada kaum mukminin. Tapi buktinya beliau tidak sampai mencontohkan amalan ibadah yang berlebihan seperti tadi. Betul? Nah, kalau itu baik, maka tentunya Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang akan melakukannya. Wa mazalla sallallahu alaihi wasallam mualliman lil ummah afdhalal a'mal. Dan Nabi Muhammad SAW selalu, ketika di zaman beliau selalu mengajarkan kepada umat amalan yang paling afdal. Wa amiron bihajri tabattul warahbaniyah. Dan beliau memerintahkan untuk meninggalkan tabattul, yakni menghindari seluruh dunia dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Allah. Rahbaniyah tadi, kerahiban. Beliau melarang hal tersebut. Allati lam yub'ats biha. Yang Rohbaniyah tersebut, kerahiban tersebut, itu tidak diajarkan, tidak diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Beliau tidak diutus untuk mengajarkan hal tersebut. Fanaha ansar disaum. Beliau SAW melarang dari berpuasa terus menerus. Shaumud dahar tadi, ya, puasa sepanjang tahun. Wanaha anil wisal. Beliau juga melarang dari puasa wisal, yakni tidak berbuka terus sampai tidak makan dan minum sama sekali sampai subuh hari besoknya. Itu namanya puasa wisol, bukan risol. Bukan risol. Dulu ada santri yang puasa risol, maksudnya apa Ustaz? Enggak makan risol, bukan, wisol. Wisol. Antum tahu risol? Tahu. Wa an qiyami aktsaril lail illa fil ashril akhir. Nabi Muhammad SAW juga tidak memerintahkan kita untuk sholat sepanjang malam kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Wa naha 'anil uzbah lil mustati'. Beliau juga melarang umat beliau untuk tidak menikah. Al-uzbah sama kerahiban tadi. Uzbah yakni tidak menikah. Ya, beliau melarang uzbah, tidak mau menikah untuk orang yang mampu untuk menikah. Wa naha an tarkil lahm ila ghairi dzalika minal awamir wan nawahi. Beliau melarang agar umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan daging
dan perintah dan larangan beliau yang lain. Ya, sunnah Nabi Muhammad SAW jelas di hadis-hadis beliau. Fal 'abidu bila ma'rifatin likathirin min dzalika ma'dzurun ma'jurun. Maka seorang hamba, ini kaidah. Ya, Az-Zahabi berkata, seorang hamba yang taat beribadah, ahli ibadah, ya, kalau tidak mengetahui hukum-hukum tadi, maka dia ma'dzur. Dia mendapatkan pahala karena amalan ibadahnya dan dia mendapatkan uzur. Seperti misalkan dia melakukan puasa wisol, tidak tahu bahwa itu telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dia misalkan seperti tadi semangat untuk sholat sunnah semalam suntuk, tidak tahu bahwa itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang beramal ibadah seperti ini, maka dia mendapatkan uzur karena ketidaktahuannya dan dia tetap insya Allah mendapatkan pahala. Wal 'abidul alim bil athar al muhammadiyah al mutajawiz laha mafdulun maghrur. Adapun ahli ibadah yang sudah mengetahui hukumnya, sudah mengetahui riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mengindahkan hal tersebut, maka dia kurang utama. Nah, dia melakukan amalan ibadah tapi kurang utama, dan dia adalah maghrur, orang yang terpedaya, tertipu. Dia merasa bahwa inilah yang paling utama bagi dia, tapi hakikatnya adalah ada yang lebih utama, yaitu apa? Justru dengan mempersedikit amalan ibadahnya agar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa habbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang istiqamah walaupun itu sedikit. Alhamanallahu wa iyyakum husnal mutaba'ah wa jannabnal hawa wal mukhalafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhami kami dan kalian untuk mengikuti ittiba', mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik, husnal mutaba'ah, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari hawa nafsu dan dari menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, ini ya beberapa riwayat yang bisa kita baca pada malam ini. Ana tidak lanjut karena kurang sehat ya, jadi mungkin kita isi dengan sesi tanya jawab jika ada pertanyaan.